Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat arah juang dimanapun kalian berada. Alhamdulillah sahabat-sahabat sekalian, kita kembali dipertemukan, kita kembali berjumpa, dan tentu dalam konten kali ini, dalam video kali ini ada sesuatu yang ingin kita bahas bersama, ingin kita diskusikan bersama mungkin ya. Terkait soal kondisi hari ini, di mana pertentangan antara kelompok-kelompok yang kemudian mempersoalkan nasab Ba'alawi dengan para Ba'alawi itu sendiri. Nah, sampai detik ini belum ada titik temu, belum ada kejelasan arah dari nasab ini, apakah akan clear atau tidak. Karena saya rasa belum ada niatan untuk mereka tabayun ataupun para habib-habib ini, oknum-oknum habib yang yang sering kita kritisi, yang rasis itu, mereka belum memiliki keinginan untuk mengakui bahwa mereka salah dalam hal bersikap. Nah, sahabat-sahabat sekalian, di beberapa video saya sebelumnya, baik itu yang video short, baik itu yang video panjang, saya mendapatkan banyak masukan ataupun kritikan ataupun mungkin hujatan ya lebih tepatnya. Karena saya dianggap bahwa saya ini adalah anti habib, saya ini pembenci habaib, saya ini dianggap mengerahkan kebencian umat ini kepada para habib. Ada juga yang berpandangan bahwa para habib-habib yang sering saya kritisi seperti Bahar Smith dan Rizik, mereka adalah ulama-ulama yang lurus, para kiai-kiai yang lurus, ya, habib yang lurus. Nah, sebelum saya masuk dalam pembahasan video ini, saya ingin mengklarifikasi itu dulu, bahwa poin kita mengangkat konten soal mengkritisi habaib sebenarnya bukan pada konteks membenci habib itu secara kelompok ya, atau secara personal. Nah, kita tidak punya urusan dengan mereka sehingga kita harus membenci mereka secara personal itu. Nah lalu apa sih yang kita kritisi? Kenapa kita mengangkat habib tertentu untuk kita kritisi? Lebih kepada bagaimana gerakannya dia, bagaimana perilakunya dia, bagaimana arogansinya dia, bagaimana rasisnya dia, itu yang kita kritisi. Karena mencintai habib, yaitu hak kalian, para muhibbin mungkin yang melihat video ini, mencintai habaib silahkan, tidak menjadi soal, tidak ada juga larangan untuk kalian tidak mencintai mereka. Tapi ketika kalian fanatik dan kemudian segala sesuatu yang mereka lakukan dan itu keliru, frontal, rasis misalnya, lalu kemudian kalian masih diam, saya pikir itu adalah bentuk pembodohan. Karena bagaimanapun, siapapun dia, mau dia habib, mau dia bukan habib, mau dia ulama, ketika dia melakukan sebuah kesalahan, ya tetap saja itu salah. Jadi kita harus fair dalam menilai atau dalam mencintai seseorang, apalagi dalam konteks dia adalah figur yang sering mengkampanyekan dirinya sebagai cucu dari Nabi besar Muhammad SAW. Hal inilah yang perlu kita clearkan agar tidak menjadi polemik, agar tidak menjadi fitnah, agar tidak menjadi isu yang liar. Dianggaplah bahwa orang-orang yang mempersoalkan nasab Ba'alawi ini adalah orang-orang yang tidak mencintai Nabi, adalah orang-orang yang pada akhirnya nanti tidak mendapatkan syafaatnya Nabi. Doktrin ini tolong jangan disebarluaskan, itu tidak baik. Jadi kita yang punya pikiran yang kemudian bebas dalam menentukan sikap dalam menilai para habaib ini, jangan sampai kita dikunci, jangan sampai kita dipenjarakan pikiran kita, dibungkam pandangan kita hanya karena persoalan
klaiman bahwa dia cucu Nabi. Itu. Jadi begitu ya, begitu ya sahabat-sahabat sekalian. Jadi perlu mungkin saya clearkan itu agar pertanyaan-pertanyaan di video-video saya sebelumnya itu terjawab. Nah, sahabat-sahabat sekalian, yang miris hari ini yang kita lihat bahwa mereka yang dimuliakan itu, mereka para oknum-oknum Habib, ya lagi-lagi saya mengatakan oknum Habib. Para oknum-oknum Habib ini yang dimuliakan sedemikian rupa oleh pribumi, oleh para muhibbin-muhibbinnya, itu ternyata memberikan respon yang menurut saya berlebihan dalam memposisikan kemuliaan itu. Bukan ketawaduan yang kita lihat, bukan kerendahan hati yang kita lihat, tapi yang kita lihat adalah mereka memposisikan dirinya seperti raja dan kemudian dilayani oleh para muhibbin-muhibbin itu. Di sini saya punya cuplikan video, sahabat-sahabat sekalian, bagaimana seorang Habib ini dilayani seperti raja, dan kemudian para muhibbin-muhibbin ini dengan apa ya, dengan tunduknya mereka sudah berperilaku seperti budak oleh para habaib. Kita lihat dulu cuplikan video yang satu ini, setelah itu kita kembali mendiskusikan. Bagaimana kita menilai itu? Apakah pantas misalnya kita mencintai habaib tapi dengan cara yang seperti itu? Menurut saya ini berlebihan. Habibnya berlebihan dalam bersikap, muhibbinnya berlebihan dalam memperlakukan habaib. Jadi sama-sama salah. Saya pernah beberapa kali ketemu dengan ulama, dengan kiai. Tidak ada dari mereka yang minta dimuliakan sama seperti caranya habaib minta dimuliakan. Tidak pernah. Para ulama, para kiai kita yang kita kenal, mereka tidak pernah meminta hal-hal seperti itu. Sama seperti cuplikan video yang kalian lihat ini. Kenapa tidak disediakan meja untuk dia makan? Kalaupun misalnya dia agak susah makan karena sudah tua dan lain sebagainya, ya tuntun saja. Tidak perlu dipegangkan piringnya seperti itu. Kemudian para muhibbin ini duduk di bawah, kemudian sang Habib tersebut duduk di atas kursi seperti raja. Saya tidak suka gaya seperti itu. Ini pandangan pribadi ya, sahabat-sahabat sekalian. Kalian mau setuju mau enggak silahkan. Karena saya juga pernah sekolah di pondok pesantren. Kita kenal dengan ulama kita kenal dengan Andre Guruta kita punya ulama di situ, tapi tidak pernah kami melihat ulama kami ini diperlakukan seperti itu. Dan mereka ulama kita ini tidak pernah meminta diperlakukan seperti itu. Ya paling yang dilakukan misalnya adalah hal-hal yang sederhana, mungkin memperbaiki posisi sendalnya atau menuntun dia karena susah berjalan. Ya paling seperti itu. Tidak kemudian memposisikan beliau ini, ulama kita ini seperti raja dan kemudian kita seperti budak-budaknya begitu. Jadi kita bukan pada persoalan takut kualat atau menjaga perilaku kita kepada ulama atau habaib itu yang dianggap suci. Tapi saya pikir tidak harus seperti itu juga. Hal-hal seperti ini saya anggap lebih parah lagi, kebablasan. Nah, apakah mereka memperlakukan seperti itu kepada orang tuanya? Yang harus kita tanyakan kepada mereka yang duduk di depan Habib itu, yang memegang tempat makanan itu. Apakah mereka melakukan hal itu juga kepada orang tuanya? Kalau dia hanya melakukan kepada Habib itu, kemudian tidak memperlakukan seperti itu kepada orang tuanya, itu saya pikir hal yang keliru, yang salah, yang perlu kita luruskan. Nah, bagaimana dengan pandangan sahabat-sahabat? Apakah sepakat dengan apa yang saya sampaikan ini, atau mungkin kalian punya pandangan lain, atau mungkin kalian adalah bagian dari muhibbin-muhibbin yang memuliakan Habib itu di atas segala-galanya?
Saya tunggu komentar kalian, saya tunggu diskusi kalian di kolom komentar. Kita ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.